Bagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang aku sayangi dan aku banggakan, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang berita. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, coba terlebih dahulu silakan kalian isi presensi kalian terlebih dahulu pada e-learning. Dan pada pagi hari ini juga anak-anak kita akan memulai pembelajaran tentang berita. Anak-anak sekalian, berita. Dalam peta konsep, berita terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur berita. Dalam unsur-unsur berita di sini, kita akan menemukan beberapa hal. Antaranya, sebelum kita berlanjut pada menentukan unsur-unsur berita, coba kita ketahui peta konsep yang kedua, yaitu meringkas dan menyimpulkan isi berita. Sedangkan peta konsep yang ketiga menemukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita, dan yang keempat yaitu menyimpulkan, menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Anak-anakku sekalian, yang aku cintai dan yang aku banggakan, sebelum kita mengenai lebih luas lagi tentang berita, coba kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan berita. Berita adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Jadi yang dinamakan berita itu peristiwanya sudah berlangsung atau peristiwanya sedang berlangsung, dan itu pun harus bisa dibuktikan. Jadi berita itu tidak boleh hanya sekedar katanya, tapi harus bisa diwujudkan dalam bentuk aslinya. Anak-anakku sekalian yang aku cintai dan yang aku banggakan, dalam berita itu bisa dimuat dalam beberapa media massa. Di antaranya bisa di koran, bisa di radio, bisa di televisi, bisa juga di tabloid, dan sebagainya. Yang terpenting di sini, dalam sebuah berita kita itu harus punya bukti yang jelas, harus bisa dibuktikan dengan jelas. Anak-anakku sekalian, dalam berita ada beberapa ciri. Di antara ciri-ciri berita yaitu peristiwanya terjadi, benar-benar terjadi atau berbentuk fakta. Dan yang kedua yaitu merupakan peristiwa yang unik. Dikatakan unik itu begini anak-anak, peristiwa itu bukan rekayasa. Jadi misalnya begini, ada sebuah kecelakaan ya. Kecelakaan yang menelan korban, yang korban tersebut mungkin sampai meninggal seketika. Anak-anak, mungkinkah peristiwa yang bentuknya seperti itu adalah rekayasa? Tentunya tidak. Apalagi sampai menelan jiwa. Anak-anakku sekalian yang aku sayangi dan yang aku banggakan, yang namanya sebuah berita dikatakan unik tadi, peristiwanya jarang terjadi, dan tidak mungkin peristiwa itu ditambah-tambah ataupun dikurangi dalam informasinya. Sedangkan yang ketiga, sebuah berita itu dikatakan aktual. Aktual ya. Dikatakan aktual karena berita itu sifatnya adalah peristiwa ini terjadinya baru saja, atau bukan sesuatu informasi yang sudah lama terjadi. Jadi peristiwanya di sini memang benar-benar terjadinya masih baru dan bukan berulang kali diberitakan oleh orang lain. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang teks berita dan ciri-cirinya, kita juga akan mengetahui tentang unsur-unsur berita. Anak-anak, unsur-unsur berita itu meliputi 5W1H. Anak-anak, kalian tentu telah atau mungkin sering mendengar ketika kalian mempelajari kelas
7 atau di waktu GSC atau MI dulu. Anak-anak, 5W. What, where, when, why, who, 5W. Ditambah 1H. 1H adalah how. What. Apa sih arti what? What artinya adalah apa. Maksudnya di sini apa peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa apa yang sedang diceritakan atau diberitakan. Anak-anakku sekalian, setelah what yang pertama, setelah W yang pertama, 5W ditambah 1H. Yang pertama, what artinya apa. Yang kedua, who artinya adalah siapa. Yang ketiga, when kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, why mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut. Dan yang kelima adalah where, di mana. Dan yang keenam, dan satu hanya adalah yang keenam adalah how. How artinya adalah bagaimana. Oke, anak-anak, unsur-unsur berita yang meliputi 5W1H di sini. What, apa peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. When, kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, why, mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut. Nah, maka dari itu yang kita lanjutkan yang kelima, di mana terjadinya peristiwa itu. Atau misalnya kita nanti yang berikutnya adalah bagaimana kok bisa sampai terjadi peristiwa. Di sini mulai dari what, who, when, why, where, dan how. Kalau misalkan kita gabungkan menjadi satu, akan membentuk sebuah berita yang lengkap, yang mana isinya saling melengkapi. Oke, itu unsur-unsur berita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, unsur 5W1H tentunya di sini tidak sekedar kita ngomong sebuah berita atau sebuah peristiwa, tapi di sini akan dibuktikan mengenai apa peristiwanya, siapa yang mengalami peristiwa tersebut dan kapan peristiwanya, dan sampai mengapa kok sampai terjadi peristiwa. Kalau misalnya ada peristiwa kecelakaan kok sampai di mana, kok sampai seperti itu dan sebagainya. Terus di mana, bagaimana peristiwa itu akan diceritakan secara detail hingga akhirnya membentuk sebuah berita yang lengkap. Demikian anak-anakku, ini mengenai berita dan unsur ciri-ciri berita dan unsur-unsur berita. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu meringkas dan menyimpulkan isi berita. Anak-anak, meringkas atau menyimpulkan berita. Meringkas dalam materi berita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ringkasan berita. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi berita. Dan yang keempat adalah tanggapan berita. Anak-anakku sekalian yang aku banggakan, berita bisa diringkas menjadi peristiwa yang sangat singkat atau menjadi berita yang sangat singkat atau cekak ya, katakanlah kalau orang Jawa mengatakan cekak aus. Jadi berita singkat. Dan bisa juga berita itu disimpulkan. Kalau misalkan kita ingin menyimpulkan, maka ada langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam menyimpulkan berita. Di antaranya yaitu mendengarkan kalimat demi kalimat dengan penuh konsentrasi. Kalau berita itu
berupa berita melalui media massa yang berbentuk suara bisa, atau pokoknya berkaitannya dengan pendengaran. Itu kalau diringkas dengan konsentrasi, diperhatikan, didengarkan kata per kata. Tapi kalau kita memahaminya melalui tulisan, maka perlu kiranya kita mencatat kalimat-kalimat yang penting, mencatat kata-kata yang pokok. Berikutnya, setelah kita menyimpulkan isi berita, kita lanjut dengan tanggapan terhadap isi berita. Kalau kita ingin menanggapi sebuah berita, tentunya kita perlu sekali memberikan waktu pada orang yang ingin memberikan tanggapan. Dalam berita itu, kalau misalnya kita memberikan tanggapan, ada orang yang memberikan tanggapan, maka tentunya ada kalimat setuju atau tidak setuju, atau mungkin ada yang memberikan saran ataupun sanggahan. Demikian anak-anakku sekalian, materi tentang berita yang berkaitan dengan peta konsep, unsur-unsur berita, dan menyimpulkan isi berita. Demikian saya akhirkan dulu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.